Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan database dari soal ini. Poin utamanya itu masing-masing perhiasan terletakkan berlian setidaknya 71 berlian. Nah, selain menjual, menerima pembelian perhiasan. Nah, yang poin utamanya itu kalau misalnya ada customer pembelian di atas 10 juta itu mendapatkan diskon. Kita udah mendesain ERD-nya ya untuk toko perusahaan Ani. Yang berikut adalah ERD-nya. Ini adalah relasinya. Di sini juga. Nah, pertama-tama saya akan membuat tabel berlian dulu ya. Nah, di sini kan ada contohnya, di sini ada 4, 5. Kita di sini tambah 5 aja. Jangan lupa buat TB berlian. Kita create. Nah, tentu aja ini pembuatan tabelnya ya. Kita merujuk pada ERD-nya. Itu primary key-nya ada ID berlian, nama, karat, kita buat dulu ya. Nah, begitu adalah cara untuk membuat tabel. Nah, di sini keterangan tabelnya tadi ini primary key ya, sesuai sama contoh di ERD-nya. Primary key-nya ID berlian. Next kita buat tabel, mungkin tabel pembelian dulu mungkin ya. Nah, di sini sudah ada 2 tabel ya di database toko perhiasan Ani. Nah, kita sekarang akan membuat tabel yang lain. Yang belum adalah tabel perhiasan, customer, dan penjualan. Yang harus saya buat dulu ya. Oke. Nah, itu saja dari saya. Saya sudah mencatatkan untuk pembuatan beberapa tabel dari ERD ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dari ERD toko perhiasan Ani. Yang dimana teman-teman bisa lihat di sini ada tabel berlian. Dan itu relasinya dari tabel berlian ke perhiasan. Dan selanjutnya akan ke pembeli. Nah, selanjutnya itu ada ke tabel customer dan juga ke penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau tabel perhiasan itu ada 2 relasi, yaitu yang pertama ada pembeli dan juga penjual. Oke, langsung saja ke localhost-nya. Di sini saya sudah membuat database toko perhiasan tentang Ani, yaitu saya akan menjelaskan tentang relasinya, gimana cara konekinya. Dan yang pertama itu kita akan ke tabel berlian. Itu yang dimana tabel berlian ini akan direlasikan ke tabel perhiasan. Oke, langsung saja ke structure. Nah, teman-teman bisa ke relation view ini, bisa pencet tabel yang ini. Nah, sesuaikan sama ERD yang teman-teman buat, relasinya kemana. Kalau saya relasinya ke perhiasan. Tinggal ke perhiasan, sudah, dan save. Itu nanti akan sudah otomatis dia. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ke ERD, itu perhiasan, kita bisa ke pembeli dan juga penjual. Jadi kita ke pembeli dulu. Perhiasan, jadi kita akan konekin ke pembeli dulu. Relation view biasa, ke pembeli, habis itu ke penjual. Oke, save. Dan bisa lagi sekali, itu ke penjual. Oke, di save lagi, teman-teman. Dan selanjutnya, dari pembeli sendiri, dari tabel pembeli itu, kita ke tabel customer.
structure lagi ke relation view, tabel customer. Oke, save. Dan selanjutnya ada tabel customer ke penjual. Structure, relation view, penjual. Oke, sudah semua direlasikan. Dan selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel virtual untuk menampilkan daftar customer yang layak mendapatkan diskon. Lalu membuat sebuah tabel virtual untuk memudahkan Ani mengkategorikan penjualan berdasarkan jenis perhiasannya. Terus membantu Ani untuk merekap total pembelian dan penjualan harian berdasarkan tanggal penjualan ataupun tanggal pembeliannya. Jadi untuk ketiga pertanyaan ini kami menggunakan view untuk query-nya. Kami membuat virtual tabelnya. Baik, untuk yang pertama, jadi setelah yang disampaikan tadi, kami memiliki 5 tabel, yaitu tabel berlian, tabel customer, tabel pembelian, tabel penjualan, dan tabel perhiasan. Jadi untuk tabel pembelian ini adalah tabel yang berisikan data-data di mana Ani membeli barang, membeli perhiasan dari customernya. Jadi data-data yang ada di sini adalah data-data yang perhiasan yang telah dibeli oleh tokonya Ani. Lalu kembali ke pertanyaan untuk membuat sebuah tabel virtual untuk menampilkan daftar customer yang layak mendapatkan diskon. Jadi untuk tabel virtualnya kami membuat view dengan query. Kami membuat satu view dengan nama view yaitu customer diskon, mana query ini menjelaskan baris ini menjelaskan bahwa di view ini akan mendeklarasikan 3 kolom. 3 kolom yaitu ID customer, nama, dan total pembelian. Query ini menjelaskan mana data tersebut bisa diisi. Pada kolom ID customer ini akan diambil ID customer, pada nama ini akan diambil nama, dan pada total pembelian ini akan diambil penjumlahan dari total pembelian yang dilakukan oleh customer di toko Ani. Cuma diambil dari TB penjualan dengan melakukan join pada tabel penjualan dan tabel customer. Untuk query ini menunjukkan bahwa berikan jika total pembelian itu di atas 10 juta, maka data akan langsung disimpan di tabel view ini. Eksekusi query-nya mendapatkan satu view dengan nama customer diskon, di mana di sini sudah ada data-data yang berisikan customer-customer yang melakukan pembelian di atas 10 juta. Adalah customer-customer yang telah melakukan pembelian di 10 juta, sebanyak 10 juta. Diambil dari TB penjualan, karena itu TB penjualan adalah barang-barang yang sudah dijual oleh Ani dan dibeli oleh customer. Ya, kalau misalnya kita tambahkan satu data di tabel penjualan ini, contoh satu data untuk di hari ini misalnya, tanggal 1 Mei. Kita buat satu data penjualan atau pembelian oleh customer, penjualan oleh toko. Misalnya ada satu dengan total penjualan dengan totalnya misalnya 5 juta. Kita buat satu dulu misalnya 5 juta. Dengan ID customer-nya kita pakai yang belum ada tadi itu ada ID 4 ya. Terus kita tambahkan apa yang dibeli misalnya Golden Glory kita tambahkan. Jadi pada TB penjualan ini data transaksi dari Rextomo itu yang ID 4 itu sudah masuk ke TB penjualan. Tapi kita lihat apakah Rextomo itu bisa masuk termasuk dalam customer yang layak mendapatkan diskon. Kita lihat di tabel view-nya. Masuk karena dia penjualannya itu masih 5 juta, belum di atas 10 juta. Jadi kita tambahkan lagi, misalnya Rextomo itu membeli lagi sebanyak di hari yang sama, misalnya dia membeli lagi sebanyak satu dengan harga misalnya 12 juta.
Rextomo kita pakai misalnya Midnight Sapphire. Kita eksekusi, maka pada tabel penjualan ini akan masuk lagi 12 juta. Nah, kita lihat di customer diskonnya. Maka Rextomo akan masuk karena dia sudah melakukan pembelian sebanyak 20 juta. Untuk customer diskon. Lalu untuk pertanyaan, membuat sebuah tabel virtual untuk memudahkan Ani mengkategorikan penjualan berdasarkan jenis perhiasannya. Jadi pada jenis perhiasan ini kan ada banyak ya, ada anting, gelang, kalung, cincin, itu ada 4 jenis lah. Lalu kita buat Ani ini ingin mengkategorikan ini semua. Berapa banyak penjualan anting, berapa banyak penjualan kalung, berapa banyak penjualan cincin. Jadi kita bantu Ani dengan membuat satu tabel view dengan query. Misalnya kita buat view namanya penjualan perhiasan. Atau kita buat misalnya penjualan per jenis perhiasan. Misalnya. Jenis perhiasan. Dimana kita buat 2 kolom untuk view ini, yaitu jenis dan jumlah penjualannya. Jadi kita buat satu dengan nama jenisnya, terus yang satunya lagi untuk jumlah penjualannya. Jadi jumlah penjualan dengan jenis yang sama akan dijumlahkan. Itu diambil dari tabel penjualan dan akan dimasukkan dalam view ini. Jadi di grupnya by jenisnya. Dan kita eksekusi, maka akan bertambah satu view penjualan per jenis perhiasan. Nah, di sini akan kelihatan anting, cincin, gelang, kalung itu ada berapa total penjualannya ini. Misalnya, kita ingin menambahkan satu pembelian kalung. Sini kan kalungnya ada satu ya. Kita kita tambahkan satu data penjualan kalung misalnya. Kita buat satu di hari ini misalnya. Kita buat satu total jualnya. Kita cek dulu ya. Kalung itu termasuk jenis apa? Maksudnya kalung itu dia contohnya ya ini. Kalung kita tadi tuh kan kalung ada satu penjualannya. Kita buat satu Ocean Breeze misalnya dia itu ada termasuk kalung. Jadi kita buat satu penjualan Ocean Breeze. Ocean Breeze misalnya pada hari ini penjualan satu untuk total jualnya misalnya harganya 6 juta. Dengan ID customer-nya misalnya Regi. Dia apa Ocean Breeze ya jenisnya kalung dia. Jadi kita eksekusi. Nah, maka pada penjualan ini akan masuk satu penjualan Ocean Breeze. Kita lihat di penjualan per jenis perhiasannya. Nah, maka jenis kalung Ocean Breeze itu akan bertambah satu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu membantu Ani untuk merekap total pembelian dan penjualan harian berdasarkan tanggal penjualan ataupun tanggal pembeliannya. Jadi dari sini kita juga mau menggunakan view untuk rekapnya. Jadi karena kita memiliki 2 tabel yaitu tabel pembelian dan penjualan, kita juga membuat 2 view untuk rekapnya. Yaitu yang pertama misalnya rekap penjualan hariannya Ani. Kita buat satu view rekap penjualan hariannya Ani dengan query. Kita buat satu view penjualan harian. Mana kita buat 2 kolom yaitu tanggal jual dan total dari penjualan di hari tersebut. Kita ambil dari TB penjualan. Lalu kita eksekusi. Maka di sini akan ada satu view dengan nama penjualan harian yang berisikan total penjualan Ani per harinya. Ini ada tanggal 23 berapa, 24 berapa, tanggal 30 berapa, dan tanggal 1 berapa. Begitu juga dengan view pembelian. Berapa banyak pembelian Ani di hari-hari tertentu. Dengan query
ini. Jadi kita buat satu view dengan nama pembelian harian. Dengan nama kolomnya itu ada tanggal beli dan total dari pembeliannya. Diambil dari TB pembelian. Kita tinggal eksekusi, maka kan ada data pembelian yang dilakukan oleh Ani dari hari ke hari. Tanggal berapa akan kelihatan langsung pembeliannya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai view pada database ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.